Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada seri sebelumnya telah dikisahkan sampai ketika suatu saat Nabi Isa ke Haikal Sulaiman, kemudian para imam maunya itu menjebak, ya, mereka mau menjebak Nabi Isa dengan menghadapkan pelacur, ya. Tapi kemudian mereka malah terjebak sendiri. Karena apa? Karena mukjizat Nabi Isa kemudian memperlihatkan dosa-dosa para imam Haikal Sulaiman, sehingga mereka kemudian tidak berani menghukum rajam pelacur itu, dan kemudian pelacur itu dilepas oleh Nabi Isa karena pelacur itu sudah bertobat, ya. Setelah itu Nabi Isa pergi juga dari Haikal Sulaiman, dan suatu saat datang lagi ke Haikal Sulaiman, ya. Yang di Haikal Sulaiman itu Nabi Isa melihat banyak orang-orang di Yerusalem yang alim, ya, termasuk agama yang berorang-orang alim itu adalah orang yang berilmu, tapi tidak soleh, tidak saleh, ya. Orang yang berilmu tapi menjadi pendosa, menyalahgunakan ilmunya, ya, dan menggunakan ilmu agamanya untuk memenuhi syahwat kuasa dan nafsu serakahnya. Sehingga Nabi Isa menangis karena pada saat itu, setelah melihat kenyataan orang-orang alim di Yerusalem itu, ada firman yang Nabi Isa sendiri kaget. Ya, Nabi Isa sendiri yang karena sudah berusaha sekuat tenaga untuk membawa Bani Israel kembali menjalani Taurat dengan benar, menjadi orang yang saleh, orang-orang berilmu, tidak menyalahgunakan ilmunya, tapi mereka tidak mau, malah memusuhi dan malah mau membunuhnya. Nabi Isa ketika itu di Haikal Sulaiman menangis sambil menyampaikan wahyu Allah yang baru saja diterimanya. Kisah ini dikisahkan dalam Injil Barnabas pasal 202-203. Sambil menangis dan berteriak, Nabi Isa menyampaikan wahyu Allah itu. Sebelum menyampaikan wahyu itu, Nabi Isa mengungkapkan kekecewaannya terhadap Bani Israel yang menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang beralim, ya, tapi tidak soleh, bahkan menjadi orang-orang yang zalim. Tangisannya adalah kisah kemarin sudah saya sampaikan, tapi saya ulang lagi karena terus kemudian bersambung dengan
Nabi Isa menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu Allah yang baru saja diterimanya. Oh Yerusalem, oh Israel, aku menangis atasmu karena kamu tidak tahu hukuman Allahmu. Aku rela mengumpulkan kamu untuk mencintai Allah, Allah pencipta kamu, bagaikan seekor induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap-sayapnya, namun kamu tidak mau. Itu adalah tangisan penyesalan, ya, tangisan kecewaan, penyesalan yang sambil meratap menangis, ya. Jadi itulah perumpamaan Nabi Isa. Dia berusaha untuk melindungi kaumnya bagaikan seorang induk ayam yang melindungi anak-anaknya di bawah sayap-sayapnya. Tapi Bani Israel tidak mau. Bani Israel malah menolak. Bukan hanya menolak, malah ingin membunuhnya. Setelah menangis reda, setelah kekecewaannya reda, tangisnya reda, Nabi Isa dengan mengumpulkan kekuatannya kemudian menyampaikan firman Allah. Mengapa harus mengumpul kekuatannya? Karena firman ini sangat berat bagi Bani Israel, yang nantinya Bani Israel akan menyandang hukuman Allah selama ratus tahun, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, bukan seperti hukuman manusia, hakim yang adili narapidana yang paling lama 20 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun dihukum mati. Ini akan menimpa Bani Israel ratusan tahun dari generasi ke generasi. Hukuman yang durasinya juga sangat panjang, yang panjangnya hampir sama dengan hukuman yang pertama. Kalau hukuman pertama itu mulai dihukum 587 Masehi, sebelum Masehi, harus dijalani begitu lama untuk kemudian bangkit lagi. Hukuman kedua ini jauh lebih panjang dari hukuman pertama, jauh lebih panjang. Kalau hukuman pertama mereka masih bisa bangkit di negerinya, bisa membangun lagi negerinya, hukuman yang kedua ini panjang sekali, ratusan tahun. 500 tahun lebih mereka tidak bisa menginjak negerinya itu nanti. Ini hukuman yang kedua, jauh lebih berat, dan mereka hidup di negeri asing, terlunta-lunta, menjadi orang asing di banyak negeri, menjadi warga negara kelas 2, kelas 3. Hukumannya sangat panjang ini, sangat berat. Mengapa demikian? Dalam Al-Quran disebut bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang ditinggikan derajatnya, lebih ditinggikan derajatnya dari nabi-nabi yang lain. Hendak dibunuh. Panjang, hukumannya ini sangat panjang. Negerinya dihancurkan. Sama, yang pertama itu juga negerinya dihancurkan, haikalnya juga dihancurkan, yang kedua juga sama. Kalau hukuman pertama mereka masih bisa hidup di dalam negerinya, hukuman kedua ratusan tahun
mereka tidak bisa hidup di dalam negerinya, terusir dari negerinya. Jauh lebih berat. Saya sampaikan apa ini lengkap kata-katanya ya, dalam bentuk kata-katanya. Allah berfirman kepadamu. Jadi firman itu ditujukan langsung kepada Bani Israel. Allah berfirman kepadamu, ya kota keras hati, kota, ya kota keras hati dan murtad pikiran, aku telah mengutus kepadamu hambaku dengan tujuan agar dia dapat mengubah hatimu, lalu kamu bertobat. Namun kamu, ya kota kekacauan, telah melupakan semua yang telah aku lakukan terhadap Mesir dan Fir'aun karena kasih sayang kepadamu. Banyak di antara kamu berulang kali menangis sehingga hambaku berkenan menyembuhkan tubuh kalian yang penyakitan. Namun kalian berusaha membunuh hambaku, padahal dia berusaha untuk menyembuhkan roh kalian dari dosa. Akankah kalian tidak aku hukum, lalu akan hidup kekal dan kesombongan kalian membebaskan kalian dari tanganku? Pasti tidak. Karena aku akan mendatangkan panglima-panglima beserta angkatan perang melawan kalian. Mereka akan mengepung kalian dengan kekuatan, dan dengan cara itu aku akan memberikan kalian kepada tangan-tangan mereka, sehingga kesombonganmu akan jatuh ke bawah, ke dalam neraka. Ya, ini ayat ini persis loh dengan yang disampaikan Quran surat Al-Isra ayat 7. Meskipun kalimatnya agak berbeda, tapi substansinya sama. Saya ulangi ya. Yang itu juga ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 7. Karena aku akan mendatangkan panglima-panglima beserta angkatan perang melawan kalian. Mereka akan mengepung kalian dengan kekuatan, dan dengan cara itu aku akan memberikan kalian kepada tangan-tangan mereka, sehingga kesombonganmu akan jatuh ke bawah, ke dalam neraka. Itu yang ada di Quran surat Al-Isra ayat 7. Lanjutannya. Aku tak akan memaafkan orang-orang tua dan para janda. Aku tak akan memaafkan anak-anak. Aku akan membuat kalian semua mengalami kelemahan dan cemoohan. Itu tentang nasib Bani Israel ya, ketika hukuman jatuh. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Tidak hanya menimpa Bani Israel. Lanjutannya adalah, lanjutan firman-Nya, sedang rumah ibadah itu, Haikal Sulaiman, ya, aku menutupnya dengan ampunan
aku akan menjadikan binasa bersama kota itu. Hancur, dihancurkan, ditutup dengan ampunan. Ya, gimana tafsirnya? Bisa banyak tafsir ya, karena setelah itu juga Haikal Sulaiman berubah jadi Masjidil Aqsa itu ya. Saya ulangi, sedang rumah ibadah itu, maksudnya adalah Haikal Sulaiman, aku menutupnya dengan ampunan, aku akan menjadikan binasa bersama kota itu. Lanjutannya, akhirnya kalian akan dijadikan dongeng dengan ejekan dan dijadikan peribahasa buruk bagi bangsa-bangsa lainnya. Demikianlah kemurkaanku melekat kepadamu dan perasaan marahku tidak akan luntur memudar. Itu firman Allah seperti itu. Kemurkaan Allah untuk Bani Israel yang kemurkaannya itu ditimpakan dalam bentuk azab yang menyakitkan bagi anak turun Bani Israel selama ratusan tahun ini. Ya. Kotanya binasa, Haikal Sulaimannya hancur, ditutup dengan ampunan. Jadi mungkin maksudnya ditutup dengan ampunan itu adalah suatu saat akan dibuka lagi. Suatu saat akan dibuka lagi. Pengertian ditutup dengan ampunan itu. Karena apa? Ditutup dengan ampunan tidak selama-lamanya kan gitu ya. Maksudnya ditutup dengan ampunan ini ya suatu saat akan dibuka lagi. Ya, tafsir ditutup dengan ampunan itu bisa diterjemahkan dalam banyak pengertian ya. Ya, salah satunya setelah diampuni nantinya, waktu ampunannya sudah berlangsung dan kemudian sudah selesai akan dibuka lagi dan akan dipergunakan lagi. Tapi dipergunakannya bagaimana? Ini juga bisa kita lihat dalam sejarah ya. Dibukanya bagaimana, kemudian kejadian banyak peristiwa di situ bagaimana sudah bisa dilihat dalam sejarah. Nanti kita akan kupas step demi step sesuai kronologi waktunya ya. Sesuai kronologi waktunya bagaimana ketika ampunan terhadap Haikal Sulaiman itu boleh dikatakan kita anggap selesai, kemudian dibuka lagi. Ada banyak peristiwa sampai sekarang ya. Banyak peristiwa di situ sampai sekarang. Tidak sepi, intinya tidak sepi dari konflik. Di situ tidak sepi dari konflik. Intinya di situ mengapa? Nanti kita kupas sesuai kronologi waktu dan peristiwanya. Nah, itulah firman Allah ya, bagaimana Allah menghukum Bani Israel dan kotanya dan negerinya ya. Injil Matius pasal 23 ayat 37 sampai 38 dan pasal 24 ayat 1 sampai 2 memberikan informasi yang serupa, yaitu Yerusalem telah membunuh nabi-nabi dan melempari batu pada rasul yang diutus kepada mereka, padahal rasul itu ingin menyelamatkan mereka.
Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Yerusalem akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Substansinya lebih substansinya tidak jauh berbeda, meskipun penggambarnya tidak sedetail pada Injil Barnabas. Ya, saya tidak tahu mengapa cuma mengutuk seperti itu. Padahal ini kan Injil Matius ini kan tidak terlampau jauh peristiwanya nanti dengan peristiwa itu sendiri, dengan peristiwa hukuman itu. Injil Matius ini penulisannya tidak terlampau jauh dengan peristiwa azab yang menimpa Bani Israel, tapi memuatnya ya menginformasikannya kok cuma sedikit ya, tidak sedetail yang ada di Injil Barnabas ya, tidak segamblang apa yang ada di Injil Barnabas. Ketika keluar dari bait Allah, jadi lanjutannya ya, lanjutan Injil Matius pasal 23, 37, 38, 24, pasal 24 ayat 1-2. Ketika keluar dari bait Allah, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu melihat semua itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lainnya. Semuanya akan diruntuhkan." Jadi ini menggambarkan penghancuran Haikal Sulaiman. Jadi tidak dibiarkan batu terletak di atas batu yang lain. Jadi tidak ada batu yang terletak di atas batu lainnya ini. Artinya apa? Dia dirobohkan, dirontokkan. Dan Yerusalem kemudian ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya, ayat tersebut telah menyatakan Haikal Sulaiman akan dirobohkan oleh Allah. Ya. Sedang Injil Markus pasal 13 ayat 1-2 juga menyatakan perkataan Yesus tentang runtuhnya bait Allah Haikal Sulaiman. Demikian pula Injil Lukas pasal 13 ayat 34-35 juga menyampaikan hal yang sama, di mana Yerusalem akan menjadi sepi, ditinggalkan karena perbuatan penduduknya yang membunuh nabi dan melempari batu pada utusan Allah. Melukai dengan melempari batu utusan Allah ya. Ini hanya lukisan ya, yang bayangan ya. Jadi ini lukisan yang menggambarkan tentang nubuah itu tadi ya. Nanti akan diserbu kota Haikal Sulaiman, dibakar, diruntuhkan ya. Penduduknya banyak mati ya. Seterusnya nanti kita akan sampai ke penggambaran dalam lukisan itu ya. Jeritan Nabi Isa dan hukuman pada Bani Israel yang diungkapkan oleh Injil Barnabas dan Injil lainnya tersebut disebutkan secara ringkas pada Quran surat An-Nisa 155 157, Quran surat Al-Isra 7 ya. Quran surat An-Nisa 155 157 ya, yang menyebutkan maka kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu. Maksudnya adalah melanggar kitab ya. Melanggar perjanjian itu melanggar kitab ya. Melanggar Taurat dan kitab lainnya. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah,
kafir mereka terhadap wahyu Allah, ya. Serta karena mereka telah membunuh Nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar terhadap Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup, karena mereka tidak mau menerima Nabi Isa, Yahya dan Zakaria. Oleh karena itu kitabnya Bani Israel, ya, kitab tanah, ya, kitab tanah yang terdiri dari Taurat dan kitab-kitab lainnya itu yang di dalam Bible disebut Perjanjian Lama, ya. Jadi karena mereka mengatakan hati kami tertutup, jadi kafir terhadap perjanjian yang apa itu, perjanjiannya itu tadi kitab-kitab yang cukup banyak tadi itu, dia meskipun mengimani, ya, tapi mereka melanggar. Meskipun mereka mengimani dan menjadikan kitab itu menjadi kitab suci mereka yang disebut kitab tanah itu tadi atau perjanjian lama itu, tapi mereka melanggar terhadap kitab mereka sendiri. Mereka banyak menyembunyikan ayat. Pada saat itu menyembunyikan ayat, tidak menginformasikan. Kenapa mereka bisa menyembunyikan? Karena memang yang namanya kitab tanah pada masa itu tidak seperti Al-Quran zaman sekarang bisa diperoleh di setiap rumah kaum muslim selalu ada Al-Quran. Tidak. Hanya beberapa saja duplikat itu yang sebagian besar duplikat, mungkin yang hanya beberapa itu hanya ada di dalam perpustakaan Hakel Sulaiman. Tidak semua penduduk bisa mendapatkan duplikat kitab tanah itu, tidak semua penduduk bisa memperoleh gulungan kitab Taurat. Sehingga ada pengertian menyembunyikan. Karena apa? Mestinya mereka yang menguasai akses ke dalam kitab itu harusnya menginformasikan dengan benar. Jangan ada yang disembunyikan. Yang disembunyikan sudah kita terangkan pada kisah sebelumnya. Yang disembunyikan itu intinya adalah menyembunyikan ayat-ayat tentang kedatangan Rasul terakhir yang bernama Ahmad, yang juga disebut Mesias, yang akan menolong mereka, tapi mereka tidak mau menerima, sehingga mereka kafir terhadap wahyu Allah. Sebenarnya, jadi lanjutan ayatnya, sebenarnya Allah telah mengunci hati. Jadi lanjutan pada ayat Al-Quran tadi, sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Ya, sebagian kecil saja karena sudah disembunyikan. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa. Nah, di sini maksudnya adalah Nabi Isa. Dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, karena nuduh Maryam itu berzina, ya. Padahal Maryam mendapatkan anugerah Allah untuk mengandung bayinya Nabi Isa, tapi mereka memfitnah Maryam sebagai penzina, ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Ucapannya apa? Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya. Jadi ini ayat ini sudah melampaui peristiwa, ya, sudah melampaui peristiwa pada kisah episode ini, ya. Khususnya pada kalimat padahal mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih,
Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka berpendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tapi ini peristiwanya berikutnya ya. Karena ini satu ayat ini, Quran surat An-Nisa ini rangkaian dari peristiwa ya, Nabi Isa yang cukup panjang sebelum Nabi Isa dicoba dibunuh sampai mereka membunuh, padahal oleh Allah ada orang lain yang diserupakan Nabi Isa yang mereka salib itu, bukan menyalib Nabi Isa. Jadi ini ayat ini suatu rangkaian yang panjang ya, satu rangkaian yang panjang. Tapi kita baru sampai pada Nabi Isa menyampaikan firman kemurkaan Allah sebagaimana pada Injil Barnabas ya. Serta bagaimana bentuk hukumannya yang sebagian memang sudah ada pada ya, yang sebagian yang itu diinformasikan juga pada Quran surat Al-Isra ayat 7 dan Quran surat An-Nisa ayat 155 sampai 157 itu ya. Ayat tersebut menunjukkan hukuman Allah akan jatuh pada Bani Israel setelah kepergian Nabi Isa. Ya. Jadi intinya dalam surat Quran surat An-Nisa 155 sampai 157 itu menunjukkan bahwa hukuman Allah itu akan jatuh pada Bani Israel setelah kepergian Nabi Isa. Jadi melengkapi apa yang ada di Injil Barnabas, yang di Injil Barnabas itu tidak menyebutkan perkiraan kapan jatuhnya hukuman. Tapi Quran surat An-Nisa 155 sampai 157 menyebutkan bahwa hukuman itu setelah Nabi Isa pergi sudah pergi dari dunia ini. Jadi itulah Quran surat An-Nisa 155 157 tentang kapan peristiwa hukumannya. Jadi tidak langsung ketika Nabi Isa itu menerima wahyu dan wahyu itu kemudian disampaikan setelah itu dihukum, enggak. Tapi masih ada tenggang waktu lagi yang yang cukup panjang, karena beberapa puluh tahun kemudian baru hukuman itu datang. Setelah sekitar 40, nggak sampai 40 tahunan kemudian ya, nggak sampai 40 tahunan kemudian hukuman itu baru dijatuhkan, baru sampai ya, hukuman itu baru sampai sekitar menjelang 40 tahun. Jadi itu nanti kita kisahkan nanti ya, bagaimana hukuman kedua bagi kaum Yahudi, bagi Bani Israel kaum Yahudi ini berlangsung, bagaimana peristiwanya, kapan dan sebagainya, itu nanti kita kisahkan setelah ini, setelah agak panjang melalui banyak peristiwa ya. Injil Barnabas 204, pasal 204 menginformasikan ya, setelah Yesus atau Nabi Isa menyampaikan firman yang menggambarkan kemurkaan Allah tersebut, Yesus kemudian berkata kepada siapa? Kepada para sahabatnya yang selalu mengikuti Nabi Isa. Tiadakah kalian tahu bahwa ada rakyat lainnya yang sakit?
Demi Allah, di Yerusalem sebenarnya lebih sedikit yang mempunyai jiwa yang segar bugar daripada mereka yang sakit jasmani. Jadi sedikit sekali orang yang beriman yang saleh, itu maksudnya seperti itu. Termasuk para sahabatnya itu ya. Dan supaya kalian mengetahui kebenaran, aku katakan kepada kalian, oh rakyat yang sedang sakit, dengan nama Allah penyakit kalian pergi dari kalian. Maksudnya adalah, dan supaya kalian mengetahui kebenaran, aku katakan kepada kalian, oh rakyat yang sedang sakit, dengan nama Allah penyakit kalian pergi dari kalian. Maksud kalimat ini ada kaitannya dengan wahyu Allah tentang azab tadi, bahwa untuk membenarkan wahyu itu, bukti kebenaran wahyu itu yang disampaikan oleh Nabi Isa pada saat itu, kan peristiwanya belum terjadi, masih sekitar hampir 40 tahun lagi. Nah, bagaimana untuk meyakinkan para sahabatnya dan kaum Yahudi pada saat itu di situ bahwa wahyu itu betul-betul akan terjadi, bahwa azab itu betul-betul akan segera jatuh. Maka dibuktikan dengan, dan supaya kalian mengetahui kebenaran, aku katakan kepada kalian, oh rakyat yang sedang sakit, dengan nama Allah penyakit kalian pergi dari kalian. Setelah pergi dari itu, kaum Yahudi Bani Israel sembuh dari sakit-sakitnya, mukjizat Nabi Isa. Mereka melihat bukti bahwa yang sakit-sakit ini sembuh dari penyakitnya. Sebagai bukti untuk meyakinkan kepada kaumnya bahwa peristiwa itu akan terjadi, hukuman itu akan terjadi, tapi karena masih cukup jauh jadinya, maka kalian sekarang sehat semua. Penyakit kalian pergi dari kalian, artinya sehat semua. Jadi supaya ini menunjukkan, kalimat itu menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak berbohong tentang apa yang disampaikannya, wahyu Allah yang disampaikannya itu. Sehat semua. Jadi penduduk negeri Yahudi ini mulai dari Gurun Negev sampai ke Galilea sana, ya, termasuk yang ada di timur Sungai Yordan, ya, itu akan sembuh semua, sehat semua, penyakitnya pergi semua. Untuk membuktikan kebenaran bahwa wahyu Allah itu akan tiba pada masanya. Rakyat Yerusalem yang sudah sehat itu, ketika mendengarkan firman kemukaan Allah tersebut, lalu menangis histeris memohon ampunan, karena sudah melihat bukti kebenarannya bahwa mereka telah sehat lagi dari penyakit-penyakitnya itu. Kemudian mereka menangis histeris memohon ampunan. Namun apa yang terjadi? Justru turun firman Allah yang menunjukkan kepalsuan tangisan tersebut. Kurang ajarnya Bani Israel, kaum Yahudi, berusaha menipu seolah-olah sedih menangis. Tapi yang mereka tipu adalah bukan Nabi Isa, tapi Allah yang mereka tipu. Seolah-olah mereka itu menangis sedih dengan mendengarkan apa yang akan menimpa mereka. Sehingga turun firman Allah yang menunjukkan kepalsuan tangisan tersebut.
Firman tersebut menyatakan bahwa Bani Israel menangis karena keruntuhan Yerusalem, bukan menangis karena meminta ampunan setelah menghinakan Allah dengan cara menghinakan utusannya. Jadi menangisnya itu palsu, karena kehilangan harta, karena kotanya hancur, bukan karena menyesal karena mereka telah kafir terhadap Allah, bukan karena mereka bertobat, tapi menangis sedih karena kehilangan harta benda. Palsu, itu namanya palsu, tidak bertobat. Oleh karenanya kemarahan Allah menjadi semakin berkobar karena mereka tidak bertobat. Setelah menyampaikan firman Allah tersebut, Nabi Isa kemudian mengundurkan diri dari kerumunan Bani Israel, masuk lagi ke dalam Bait El, sedang semua orang berada dalam ketakutan dan tidak mengerti apa yang harus diperbuatnya. Sudah jatuh hukuman. Ketetapan itu sudah jatuh dengan adanya firman itu, meskipun peristiwanya belum datang, tapi hukumannya sudah jatuh. Ya seperti kalau orang dihukum di dunia oleh para hakim, dijatuh hukuman begini. Setelah itu baru hukumannya dilaksanakan, dieksekusi, ya kan itu. Nah ini sama seperti itu. Hukumannya ditetapkan dulu, eksekusinya kemudian. Nah eksekusinya ini masih agak panjang, ya. Masih banyak peristiwa yang harus dilampaui. Apapun yang dilakukan kemudian tidak akan memengkarui hukuman yang telah ditetapkan itu. Nah, namun bukan hanya sampai seperti itu. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh Nabi Isa tentang wahyunya itu, tentang wahyu yang diterimanya itu, tentang azab Allah itu, dan tentang kemurkaan yang berkorban lagi karena kaum Yahudi palsu, ya, tidak bertobat, hanya takut kehilangan harta benda, ya. Tidak bertobat kepada Allah padahal mereka telah kafir terhadap Allah, menghinakan utusan-utusannya. Itu tadi, ya. Ada sebagian yang justru marah, ya. Siapa? Ya para imam itu dan para pengikutnya. Semakin membangkitkan kemarahan musuh-musuhnya. Wahyu yang diterima, yang disampaikan wahyu Nabi Isa itu semakin membangkitkan musuh-musuhnya. Mereka tidak mau menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi Isa itu. Kan lucu, ya? Bukan Nabi Isa yang menjatuhkan hukuman, tapi mereka marah terhadap Nabi Isa. Nah itu kan menunjukkan tidak sadar mereka, tidak bertobat, tidak sadar, malah marah kepada Nabi Isa. Ya karena memang mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Sehingga apa yang disampaikan Nabi Isa itu dianggapnya sihir saja, hanya untuk menakut-nakuti Bani Israel, supaya mereka tidak lagi mereka tidak lagi taat kepada para imam. Hanya seperti itu. Jadi para imam ini ya memang seperti itu. Mereka telah melanggar perjanjian itu tadi. Mereka telah melanggar kitab-kitabnya. Oleh karena itu, meskipun mereka mendengar firman Allah dari yang disampaikan Nabi Isa itu, bukannya mereka terus bertobat, tapi justru marah. Kemarahannya itu akan dilampiaskan dengan apa? Dengan upaya sungguh-sungguh mau membunuh Nabi Isa. Ya, itulah yang terjadi pada saat itu.
Saya kira untuk sementara itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan kita tentang peristiwa yang dialami Nabi Isa dan kaum Yahudi pada masa itu. Ya mungkin kita hanya tahu pokok-pokoknya, tapi ini ada rincian yang menggambarkan memang begitulah ya kelakuan Bani Israel itu terhadap nabinya sendiri aja. Mereka tega membunuh, melanggar kitab-kitabnya dan seterusnya. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.